Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat WRL Learning Center. Jadi pagi ini kembali lagi bersama kami dalam acara WRL Learning Center Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses bisnis di unit PLTA. Nah, sebelum masuk ke acara, teman-teman, sahabat WRL Learning Center, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tombol di bawah ini, oke? Nah, baik. Teman-teman, jadi hari ini kita sedang berada di jalan menuju Powerhouse unit PLTA nih. Kita sudah bersama 4 manajer jagoan dari unit PLTA nih. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi Pak Firman. Nah, sebelumnya Pak, kita teman-teman semua perkenalkan, saya Ahmad Firmansyah yang akan menjadi host dalam acara podcast hari ini. Sebelum masuk ke materi, kita akan perkenalan dulu nih. Mulai dari samping saya dulu nih. Ada Pak Vivin ya. Pak Vivin ini sebagai manajer administrasi dan operasional. Selamat pagi Pak Vivin. Sehat Pak ya? Sehat Pak Firman. Kemudian di sebelah kanannya Pak Vivin ada Bapak Dwi Hengki Parulian, menjabat sebagai manajer perencanaan teknik Monef Risiko dan Usaha ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya. Kemudian selanjutnya ada Bapak Kostama nih, manajer OP Jaringan unit PLTA. Pagi Pak Kostaman ya. Sehat Pak? Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada Bapak Dani Suteja Kuntara, menjabat sebagai manajer OP Pembangkitan. Nah ini teman-teman. Pagi Pak Dani. Pagi Pak. Pak Dani ini menjadi tulang punggung karena beliau yang memantau semua kinerja unit di PLTA. Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang proses bisnis di unit PLTA. Tapi sebelum itu pasti banyak masyarakat di luar sana yang belum tahu nih, apa sih unit PLTA itu? Mungkin dulu zaman kita SMP atau SMA pernah menyinggung terkait tentang pembangkit listrik tenaga air. Cuman kan ini kita bisa mengetahui lebih detail lagi nih. Nah, hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada manajer perencanaan teknik Monef Risiko dan Usaha Bapak Hengki Dwi Parulian untuk menjelaskan secara singkat apa sih pembangkit listrik tenaga air itu, khususnya yang berada di Perum Jasa Tirta 2. Silakan Pak Hengki. Oke Pak Firman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya coba akan menjelaskan secara singkat terkait unit bisnis PLTA. Jadi unit bisnis PLTA ini berada di lingkungan PJT 2 di mana mempunyai bidang tugas di kelistrikan yang mencakup pengoperasian dan pemeliharaan PLTA Juanda, PLTMH Curug, operasi dan pemeliharaan gardu induk dan jaringan, serta pola operasi PTT. Oke. Di mana kegiatan tersebut untuk menunjang pemenuhan kebutuhan akan irigasi dan air baku yang ada di barat, timur, dan utara. Mungkin gitu Pak Firman. Seperti itu ya Pak ya. Nah, seperti ini Pak, dalam suatu organisasi unit PLTA ini Pak pasti tidak bisa berdiri sendiri ya. Yang kerjakan bukan hanya satu bagian misalnya. Nah, di sini kan di PLTA Pak bisa dijelaskan ada berapa bagian sih bidang PLTA ini Pak? Oke, jadi unit PLTA ini terdiri dari 4 bagian yang mempunyai kinerja masing-masing yang mendukung operasi daripada PLTA sendiri, di mana ada 4 bidang, Pak Firman ya. Jadi ada bidang administrasi dan SDM, ada bidang perencanaan, manajemen risiko dan usaha, ada bidang operasi pembangkitan, dan ada bidang operasi dan pemeliharaan dan jaringan. Oke, baik. Jadi ada 4 bidang Pak yang bidang, mendukung operasi yang ada di unit PLTA. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah gitu, jadi teman-teman di unit PLTA ini ada 4 bidang ya. Termasuk ini yang sudah ada di depan kita ini adalah para pemimpin dari masing-masing bidang tersebut. Nah ini untuk perkenalan lagi nih. Perkenalan agak tambahan lebih. dong Pak Firman. PLTA itu merupakan ikon daripada PJT 2 loh, jangan salah. Oh iya ya? Iya. Kenapa tuh Pak bisa begitu Pak? PLTA itu kita di samping punya pembangkit listrik,
juga karyawan-karyawannya maco semua Pak Firman. Wah. Soalnya kebanyakan laki-laki itu di Nah, itu PLTA. keren. Terbukti ya Iya, salah satunya dari itu sini. PLTA, iya. Tapi kan kita nggak bisa cuci mata tiap hari Pak kalau cowok semua di PLTA. Maka dari itu, kenapa ceweknya sedikit di PLTA Pak Firman? Kayaknya memberikan kesempatan cuci mata di luar. Oh enggak ya Pak ya? Enggak. Oke, itu mungkin ya Pak ya. Sedikit penjelasan terkait unit PLTA. Nah, kita sekarang akan membahas secara lebih detail tapi tidak akan terlalu dalam ya mengenai tugas fungsi dari masing-masing bidang yang ada di unit PLTA. Mulai dari siapa dulu nih enaknya? Dari Pak Pipin dulu, oke? Oke Pak. Nah, silakan Pak. Ini akan Pak Pipin menjelaskan skop pekerjaan apa yang dilakukan Pak Pipin selama bekerja di unit PLTA ini secara singkat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi warahmatullahi para manajer di unit PLTA dan Pak JM yang di luar sana. Selamat pagi Pak JM. Assalamualaikum. Halo Pak Jem. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Hengki bahwa kita mempekerjakan perempuan ya cuman 10 kalau nggak salah gitu. Itu pun di bagian Bapak itu semua kata, ya? Ya, kata Pak Kosaman itu sebagai ikon di PLTA, ya kan? Nah, itu perlu dijelaskan tuh Pak Kosaman, itu merupakan ikon terpenting karena dari 10 itu kita bisa bisa Semangat. memberikan kontribusi yang positif, terutama di dalam urusan pengajian tuh Pak Kosaman. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya cerita sedikit bahwa di bidang administrasi itu dan keuangan itu kita mencakup membahas tentang satu kepegawaian, ya Pak ya. Kedua ada bidang pembiayaan, ya. Pembiayaan. Yang ketiganya adalah ada bidang pendapatan, ya. Nah, itu masing-masing ada kolaborasinya di tiap-tiap bidang. Yang pertama kita cerita dulu mengenai kepegawaian. Kepegawaian kita itu PLTA itu mempunyai 134 pegawai, ya. Di mana terdiri dari di ADM dan keuangan itu ada 13, di Pak Hengki di PTU itu ada 14, di jaringan di Pak Kostaman itu ada 52 dan yang terbanyak di Pak Dani ada 54. Rekor ya Pak? Rekor. Itu keadaan posisi yang masih kurang karena operator kita itu masih kurang ya. Betul, Pak. Tidak ada penambahan operator dan mungkin nanti mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan penambahan itu akan segera dilaksanakan. Nah, dan di masing-masing bidang tadi yang disebutkan Pak PTU, Pak Hengki itu mempunyai dibantu oleh 3 asmen ya. Itu ada asmen usaha, ada asmen perencanaan dan asmen pelaksanaan. Pak Kostaman juga dibantu oleh 3, tapi cuman sekarang tinggal 2 nih. Itu sekarang tereliminasi ada pemeliharaan jaringan, ada terus pemeliharaan Gardu Induk ya Pak. Yang kosong adalah di bagian operasi itu belum ada. Pak Dani juga dibantu kebetulan oleh 4 bidang. Itu ada pemeliharaan listrik, mekanik, terus elektro, dan satu lagi operasi ya. Nah, itu sekilas tentang kepegawaian. Yang kedua masalah pembiayaan. Kita mensupport pembiayaan yang tadi Pak Hengki bilang. Di dalam suatu operasi kita memerlukan suatu pemeliharaan. Nah, situlah fungsi pemeliharaan. Pembiayaannya itu kita biayakan di rencana kerja bulanan. Masing-masing bidang memberikan ke kami dengan persyaratan tertentu, nanti kita ajukan sampai dengan pencairan pekerjaan dan pelaksanaannya. Yang ketiga tadi bilang apa? Saya bilang satu lagi itu pendapatan Pak. Nah, bidang pendapatan itu kita ada 2. Kebetulan di Pak Hengki, cuman support di kami di bidang ADM adalah mengenai invoice dan kwitansi ya Pak Hengki ya. Itu kita support di bidang itu. Mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan. Untuk bidang ADM. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Vivin. Jadi sebenarnya Pak Vivin ini di umum ini juga menjadi kunci ya Pak ya. Tanpa ada Pak Vivin ini pekerjaan kemungkinan nggak bisa jalan Pak. Karena kan bukan Pak Vivin, jadi fungsi manajer di bidang betul ya, maksudnya itu Pak. Tanpa saya bisa jalan juga Pak. Pak Pipin itu tidak sombong orangnya. Tidak sombong ya. Oke. Jadi intinya bidang umum ini memang menjadi kunci supporting paling utama juga ya untuk kelancaran pekerjaan di unit PLTA. Nah, tadi ada sedikit bocoran juga teman-teman sobat learner nih. Tadi kan kayaknya kebutuhan personil di unit PLTA ini masih kurang ya. Jadi mungkin entah tahun depan mungkin ada
kesempatan buat teman-teman yang belum bekerja di Perum Jasa Tirta 2 untuk bergabung di kami, bisa nanti ya hubungi ke SDM nih, dipantau aja informasi untuk lowongan kerjanya. Atau lewat web ya. Nah, lewat web biasanya, betul sekali Pak Dana. Oke, baik, terima kasih Pak Pipin atas penjelasannya. Nah, jadi gitu Sobat Learner ya. Pak Pipin ini jangan salah, tugas beliau ini lebih berat Pak sebenarnya daripada urusan teknis, karena beliau itu berhubungan langsung dengan manusia. Seperti yang kita semua ketahui ya, berhubungan dengan personil itu lebih sulit dibandingkan berhubungan dengan mesin yang bisa diatur. Nah, terutama nih Pak Pipin juga ya ngurus kasus-kasus personal ya Pak ya, terutama kayak pinjaman bank itu Pak. Seperti itu Pak, gak apa-apa. Oke, baik. Nah sekarang kita lanjut ke manajer selanjutnya. Ada Bapak Hengki Dwi Parulian yang menjabat sebagai manajer perencanaan teknik Monef Usaha. Nah Pak, ini saya pengen tahu nih Pak, dan masyarakat luas juga ya, teman-teman learner juga pengen tahu apa sih tugas manajer atau bidang lebih khususnya bidang ya Pak ya, bidang PT Meru ini di unit PLTA Pak. Mungkin berbeda dengan perencanaan di wilayah lain. Nah, kita pengen tahu nih apa nih Pak tugasnya Pak. Oke, terima kasih Pak Firman. Jadi sebenarnya seperti yang sudah disampaikan Pak Pipin bahwa di PT MRU itu ada 3 subbidang ya. Oke. Bidang perencanaan, bidang pelaksanaan, dan bidang usaha. Jadi di bidang PT MRU itu lebih berfokus pada pelaksanaan perencanaan. Nah, kita dalam melaksanakan perencanaan itu diawali harus mengetahui dulu apa yang menjadi target daripada perusahaan. Oke. Sehingga kita dapat memahami apa yang harus kita lakukan, sehingga bisa kita susun rencana sesuai apa yang menjadi target. Dari hasil perencanaan itu nantinya akan kita lakukan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan. Sehingga nantinya target yang akan kita capai itu bisa tepat waktu, tepat pelaksanaan, dan tepat sasaran. Gitu Pak Firman. Di samping itu ada juga selain daripada perencanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan, kita juga mempunyai target di bidang pendapatan, di mana kita harus dapat menjual apa yang dihasilkan oleh unit PLTA ke konsumen kita, gitu. Jadi kita dalam melaksanakan perencanaan itu harus diawali dengan mengetahui apa yang menjadi target daripada perusahaan. Mungkin begitu Pak Firman. Oke, baik. Terima kasih Pak Hengki. Nah, jadi gitu teman-teman. Memang tugas perencanaan ini juga nggak kalah berat ya. Karena dari Pak Hengki ini beliau harus bisa tahu nih perusahaan ini mau jalan kemana nih gitu kan. Harus tahu apa yang mau dikerjakan oleh unit PLT ini ke depannya. Agar bisa menunjang ke pendapatan ya. Seperti yang dibilang tadi, pendapatan dari Perum Jasa Tirta itu sendiri ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Karena pendapatan itu kan menjadi salah satu KPI daripada perusahaan. Sehingga kita harus support dalam pencapaian KPI tersebut. Oke, siap Pak. Terima kasih. Baik. Tapi Pak, untuk terutama saya menyoroti di bagian usaha ya Pak ya. Ya. Nih di bagian usaha di Bapak ini, kira-kira ada kendala nggak Pak dalam perjalanan, karena di usaha ini kan dia fokus ke proses penjualan ya Pak ya, proses penjualan produk dari unit PLT ini. Ada kendala nggak Pak kira-kira Pak? Namanya proses kerja ya. Ya. Pasti kendala itu ada, pasti ya. Baik di perencanaan sendiri, jangankan di usaha ya, di perencanaan sendiri itu kendala pasti ada. Kendala yang di usaha itu lebih bertitik berat kepada penyerapan masalah energi yang dimasuk oleh PLTA. Ya. Jadi kendalanya biasanya apakah nanti konsumen kita bisa maksimal menyerap energi PLTA sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh PLTA dan konsumen gitu. Jadi kendalanya sih hanya itu ya Pak. Di luar ada hal-hal yang menyebabkan konsumen tidak dapat menyerap maksimal. Mungkin itu Pak Firman. Oke, baik Pak. Jadi memang
kita berkontrak dengan konsumen ya Pak ya, dengan nominal listrik sekian misalnya kan, itu belum tentu diserap semua ya Pak ya. Betul. Dan itu berpotensi menjadi kerugian bagi kita juga Betul, seperti itu Pak. betul, Oke, betul. oke, baik. Itu yang selalu kita monitor tiap Oke. bulan, sehingga target pendapatan pun dari PLTA bisa terpenuhi. Oke. Gitu Pak Firman. Siap Pak, terima kasih. Tadi juga kan dibilang dijabarkan sama Pak Engki bahwa ada kendala-kendala lain, mungkin secara teknis itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dadi dan Pak Kostaman ya. Itu lebih ke kendala teknis lapangan, itu nanti akan kita tanya nih, diskusi dengan mereka berdua. Baik Pak Engki, terima kasih Pak untuk penjelasan dari bagian perencanaan teknik Monef risiko dan usaha ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke inti dari proses PLT ini, di mana semua proses perubahan bagaimana caranya energi potensial air ini bisa berubah menjadi uang atau pendapatan bagi Perum Jasa Tirta II. Ini kuncinya ada di dua bidang ini yang akan kita diskusi. Yang pertama ini dari Pak Dani dulu Pak, silakan Pak, bisa dijelaskan dulu nih Pak bagaimana proses terjadinya pembangkitan listrik di unit PLTA ini Pak. Nah sampai nanti masuk ke Pak Kostaman, kemudian masuk di monitoring oleh bagian perencanaan juga. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan Pak Dan terkait proses pembangkitan di unit PLT ini Pak. Baik Pak Firman, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dani Siteja Kuntara. Saya bertugas di unit PLTA di bidang operasional pembangkitan. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran sepintas dulu. Oke, silakan Pak. Mengenai PLTA Insinyur Haji Juanda ini. Mungkin ada yang belum tahu di mana sih PLTA Insinyur Haji Juanda Betul, ini. Pak. Ya, untuk PLTA ini berlokasi di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Di mana berdirinya pada tahun 1967. Berarti udah 57 tahun 57 beroperasinya. tahun ya. Iya, udah lama. Jadi Bentar lagi memang pensiun kayaknya ini. hampir seumuran dengan Hampir seumur ya Pak. dengan saya. Namun untuk pengoperasiannya, unit PLTA Insinyur Haji Juanda ini memanfaatkan aliran Citarum Oke. untuk guna memenuhi kebutuhan air di hilir untuk area irigasi lahan pertanian. Itu seluas 240.000 hektar. Wow. Jadi memang sangat luas sekali. Ya. Dari tugas pokok energi listriknya maupun untuk ketersediaan airnya ke hilir tuh. Oh jadi sebenarnya tugas kita Pak itu mengatur air juga ya Pak ya? Inti utama dari pembangkit ini untuk pengelolaan sumber daya air. Oke, siap Pak. Ya, jadi setelah dimanfaatkan oleh airnya ke irigasi, nah yang belum tahu lagi berapa sih jumlah unitnya di PLTA Juanda ini. Nah, kita mempunyai 6 buah unit pembangkit dengan kapasitas total 187,5 megawatt. Oh, besar juga ya. Itu interkoneksi se-Jawa Bali. Jawa Bali, oke. Jawa Bali di sisi jaringan 150 kp Jawa Madura Bali atau Jamali gitu. Bentar Pak nih, ini 187,5 megawatt. megawatt. Betul. Ini Pak, kalau kita ngebayang-bayang aja Pak, itu bisa menerangi seberapa luas Pak? Berapa puluh ribu, ratus ribu rumah itu Pak kira-kira Pak? Kalau konversi ke rumah per rumah gitu, misalnya 1000 watt atau 1 kPa, itu tinggal dibagi aja dari 87,5 megawatt itu. Wah, Bisa beberapa kabupaten itu Pak. ya udah berarti luas banget ya Pak ya cakupannya Pak. Lumayan luas. Mungkin gini Pak Firman, mungkin bisa menerangi rumah satu Jawa Barat. Satu Jawa Asal Barat jangan ya? terlalu gede rumahnya. Kapasitasnya begitu. jangan gede-gede ya. Iya. Rumah ideal saja. Rumah ideal ya, tapi itu memang sangat luas ya Pak ya cakupannya Luas ya. banget, ya. Namun untuk pengoperasiannya Pak Firman, kami dengan 6 buah unit pembangkit ini kita bergantian. Jadi idealnya itu
5 unit yang operasi, 1 standby gitu. Oh gitu. Saya pikir Nah, itu fungsi semua Pak, enggak ya Pak ya? Enggak, jadi tergantung kebutuhan air di hilir juga. Oke. Selain itu harus ada unit yang standby untuk dilakukan pemeliharaan, Pak. Nah, pemeliharaan ini dilakukan secara berkala. Ada mingguan, bulanan, maupun 5 tahunan. Itu yang misalnya unitnya udah mencapai 40.000 jam. Nah, kita lakukan overhaul. Itu semua dari sisi mekanik, elektrik, instrumen kita ganti semua peralatannya. Replace ya, baik. Gitu. Oke Pak Dan. Nah mungkin ini Pak, ini pertanyaan gini Pak. Banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak. Ini kok PJT menghasilkan listrik itu gimana sih Pak caranya Pak gitu kan. Maksudnya gini Pak, air itu kan nanti masuk kemana gitu kan. Ya, Pembangkit, nah di pembangkit itu kok bisa jadi listrik Pak. Kan mungkin banyak masyarakat luas yang belum tahu. Aneh kok ini cuman dari mesin ini aja yang ditabrak sama air istilahnya Pak ya. Ke sini ya bisa menghasilkan listrik gitu kan Pak. Nah Betul. itu mungkin Pak bisa dijelaskan nggak Pak sedikit Pak alurnya itu Pak gimana Pak? Untuk proses produksi pembangkit PLTA Betul. Insinyur Haji Juanda ini memang kita memanfaatkan air ya yang dari Citarum itu kita bendung Pak. Oke. Ada bendungan di bendungan atasnya Jatiluhur ya. namanya juga Insinyur Haji Juanda. Kita dibendung, setelah itu kita operasikan sesuai dengan operasi unitnya sendiri dan kebutuhan air di hilir. Nah, untuk proses awalnya itu air masuk ke pintu utama melalui pipa penstop. Oh, ada pintu Ya, ada pintu, masing-masing unit itu ada 6 pintunya. Sebanyak unitnya ya, oke. Ya, dari situ barulah memutarkan turbin. Memang Oke. step operasi unit pembangkit memang ada beberapa tahap, 9 step itu. Memang dari step 1 sampai 9 itu memang Banyak banget. operasinya banyak banget Oke. ya. Ini gambaran singkatnya dari mulai pintu masuk, air masuk melalui pintu, memutarkan turbin, satu poros dengan generator. Generator menghasilkan listriknya setelah dikasih penguatan di panel eksitasi. Oke. Gitu. Barulah menghasilkan listrik 6,3 kilopol itu di generatornya. Setelah itu dinaikkan lagi menjadi 150 kilopol oleh trafo yang ada di dalam power house ini. Oke. Barulah didistribusikan yang tadi saya sampaikan di penyaluran di sisi 150 kilopolnya itu ke sistem jaringan Jawa Madura Nanti Bali. masuk ke Pakostaman berarti ya setelah Nantinya itu ya. ke Pakostaman. Oke, betul. yang menyalurkan. Berarti memang Pak penjelasan singkat untuk masyarakat ini secara singkatnya itu air masuk ke pembangkit, di pembangkit itu kan nanti dijadikan listrik ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Nah, gini Pak, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Selama Pak Dani menjabat sebagai manajer operasional pembangkitan ini Pak, Ya. kendalanya apa sih Pak? Karena ini saya yakin nih kalau di bagian teknis seperti ini kendalanya itu pasti banyak banget. Ya. Entah itu dari faktor lingkungan mungkin karena saya dengar-dengar kan di sini kadar H2S-nya lumayan tinggi juga Pak ya, bersifat korosif. Nah, ini kendalanya apa Pak kalau dari Pak Dani ini? Kalau saya bisa mengelompokkan kendala atau gangguan yang sering itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal ini bisa seperti gangguan dari sistem jaringan luarnya atau faktor alam. Oke. Ya itu nggak bisa lah ranahnya eksternal. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Nah, kalau yang faktor internal itu karena kondisi di dalam power house ini mengandung H2S sehingga peralatan unit pembangkit kita itu cepat korosif Pak. Oke. Jadi cepat rusak. Nah, namun penanganan ini memang harus cepat dalam mengatasi kendala dan gangguan ini, yaitu dengan pengadaan spare part yang cepat juga, terus perbaikan yang diperbanyak lah untuk semua komponen unit pembangkit ini. Paling itu yang kendala yang sering terjadi. Jadi memang ketika ada kendala itu Pak Dani langsung responsif untuk kasarnya memperbaiki. Betul. Cuman itu kan alurnya nanti diusulkan dulu Pak mungkin Pak. Ya. Lapornya ke siapa Pak nanti itu Bapak Pak? Untuk
laporan kita koordinasi dengan Pak JM Tetap sendiri. Pak JM ya, dan mungkin nanti ya. dengan faktor eksternal itu dengan PLN sebagai dispatchernya Oke. sejauh Bali. Selain itu, memang pegawai PLTA ini harus siap siaga 24 jam. Oke. Karena kebutuhan air di hilir itu tidak bisa terhenti sejam 2 jam pun. No toleransi apa ya? Nggak bisa ditoleransi ya, itu Sehingga harus selalu siap standby ya. siaga Oke. 24 jam dan pantang mengeluh. Oke, siap Pak. Hebat sekali. Tepuk tangan dulu Pak. Ini buat memang dari bidang pembangkitan ini personilnya harus kuat-kuat Pak ya. Iya. Kuat mental, kuat fisik, kuat segala. Dan Nah, bekerja secara ikhlas, Pak. nah itu. Tapi ya mudah-mudahan sih Pak kalau ikhlas harus ikhlas Pak. Bisa jadi amal Ya. soleh. Nah Pak tadi Pak seperti kalau ada gangguan itu kan Bapak pasti laporan ke Pak JM misalnya ada perintah dari Pak JM nanti harus segera perbaiki. Itu kan mungkin nanti pasti ada usulan buat Bapak ngasih usulan dong Pak perbaikan pekerjaan ya Pak ya. Betul, Berarti ya. iya. Nah, itu nanti masuk ke mana dulu Pak? Ke umum dulu, ke bagian Pak Pipin dulu atau ke Pak Hengki dulu? Jadi karena di bagian saya itu ada bagian instrumen, Ya. bagian mekanik, elektrik, dan operasi ya. Nah, masing-masing seksi ini menyampaikan kalau misalnya gangguannya di mekanik, maka dibuatlah lembaran ketidaksesuaiannya. Oke. Setelah itu kebutuhan barangnya, ya kita sampaikan ke perencanaan dan bagian Perencanaan. administrasi. Oke, gimana nih? Ya. Jadi kalau untuk pemeliharaan itu ada kita bagi rutin dan Non rutin. Ya, Oke. ya. yang rutin itu harus dilakukan dan itu sudah tertuang biasanya di Oke. RKB. Jadi tinggal mengajukan apa aja kebutuhan rutinnya gitu ya. Oke. Yang non rutin itu baru masuk ke perencanaan dulu nantinya. Oh. Tapi ada yang Baik. bersifat darurat. Kalau yang darurat itu bisa tahun ini dilaksanakan. Tetapi kalau yang tidak bersifat darurat atau tahun depan itu masuk ke perencanaan. Perencanaan ya, baik. Jadi mungkin nanti masuk ke Pak Hengki gimana Pak tindakannya Pak Hengki? Kalau ada usulan perbaikan gitu Pak. Jadi di perencanaan itu sebenarnya melakukan tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, menargetkan apa yang harus dicapai. Ya. Jadi dengan adanya kendala-kendala di lapangan itu, Kendala darurat seperti itu. kita melakukan koordinasi ya dengan lapangan di sini dengan baik itu nanti dengan OP jaringan, dengan OP pembangkitan terkait apa-apa yang harus dilakukan dalam menunjang kesiapan unit pembangkit dan jaringan distribusi. Jadi itu nanti diusulkan ke kami ke bagian teknik ya, bagian teknik di mana nanti di sana kita evaluasi apakah memang itu kebutuhannya harus segera dilaksanakan seperti misalnya harus dikendalikan saat ini atau nanti masih kita bisa usulkan di tahun yang akan datang. Gitu Pak. Jadi kita harus memilah dulu. Tapi tujuan utamanya agar kesiapan daripada unit PLTA dan jaringan itu selalu handal. Salah satu masalah juga nih ini yang disampaikan Pak Pipin tadi kan memang personil khususnya di bidang pembangkitan ini kan kita ada kendala di kekurangan personil di operator ya Pak ya. Dari operatornya, dari pemeliharanya juga memang saat ini memang kurang. Oke. Memang kita beroperasi 24 jam, namun pembagian kerjanya, shiftnya itu ada 4 grup, masing-masing di bagian power house-nya, terus bagian GI-nya 150 dan 70-nya. Nah, itu memang dari sisi operator kita bekerja selama 8 jam, operatornya itu. Namun setiap grupnya itu masing-masing tidak rata gitu. Ada yang 3, ada yang 2 gitu. Berdasarkan aturan harus. Nah, kalau aturannya memang untuk pembangkit besar itu harus 4 ya? Pak, masing-masing grup itu. Nah ini Karena berarti memang besar sekali ruang kerjanya Pak. betul Pak. Jadi memang ini jadi catatan juga ya Pak ya. Mungkin buat kita khususnya PLTA dan Perum Jasa Tirta 2 mungkin nanti Pak Pipin akan mengusulkan nih Pak nih tambahan personil ya Pak ya rencananya Pak. Kalau usulan kita setiap tahun itu kita mengusulkan. Tetapi kan kembali lagi usulan kita itu kan ditampung oleh SDM ya. Kantor pusat ya. Oke, baik. Dan mungkin karena itu juga SDM pusat juga sudah kadang-kadang kan dia merekrut juga. Betul. Ada rekrutmen ya. Tapi mungkin untuk operator ini
mungkin di yang akan datang mungkin ya. Oke ya, tahun depan mungkin ya mudah-mudahan. Direalisasikan ya Pak. Ya. Iya. Mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya, soalnya memang untuk resiko kerja di dalam cukup ini juga ya Pak ya, Betul, Pak. bahaya juga ya. Dan satu lagi Pak Firman, jadi nggak sembarangan orang bisa jadi operator. Betul. Itu ada sertifikasinya. Pelatihan dulu. Betul. Sertifikasi. Iya. Nah mungkin ini untuk ke depan coba Pak Dani tolong dicek. Siapa tahu sertifikasi teman-teman operator itu sudah habis masa berlakunya. Ya. Tolong diusulkan ya nanti. Ya, nanti mungkin dievaluasi oleh tim HSE kita ada. Oke, siap. Mengenai kompetensi Ya, tenaga betul, Pak. operator atau pemeliharanya. Baik, terima kasih Pak Dani ya, Pak Pipin. Memang itu jadi perhatian juga karena ya resiko di dalam cukup ini ya Pak ya, memang sangat bahaya kalau misalnya cuma 2 orang, 3 orang. Nah mungkin itu Sobat Learner ya untuk penjelasan dari bagian bidang OP pembangkitan. Mungkin selanjutnya ada yang udah nggak sabar ini untuk ngobrol banyak. Sambil minum dulu Pak, silakan Pak. Saya kira saya tidak akan ditanya sama Oh gitu. Soalnya Pak Firman itu lebih cenderung kepada pembangkitan. Oh gitu. Jangan salah Pak Firman, Hah? pembangkitan itu hanya memproduksi Nah, listriknya. yang nyalurin? Yang menyalurkan saya, Nah Pak. itu dia. Uangnya di sini. Teman-teman semua. Iya, kok saya merasa dianak-tinakan ini gitu. Silakan, Pak. Paham enggak Pak Firman? Ya tenang. Bapak di terakhir. Diterakhirkan. Oke Pak, sambil diminum dulu aja Pak, biar santai ya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak. kopi-kopi dulu Pak, silakan Pak. Nah jadi, Disambil ya Pak. Artinya penjelasannya akan lebih panjang. nah itu karena Gitu. langsung hubungan konsumen jadi. Tinggalin aja Pak. Jadi gitu ya teman-teman semua, rekan-rekan Perum Jasa Tirta II dan masyarakat umum juga bahwa sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dengan bidang operasional jaringan, di mana peran bidang ini juga tidak kalah penting. Setelah listrik yang dihasilkan oleh bidang OP pembangkitan yang seperti yang disebutkan Pak Dani tadi, ini tugasnya tinggal menyalurkan ke seluruh Jawa, mana Pak? Jawa Bali ya tadi ya? Jawa Bali itu Jawa yang ke Bali itu. PLN-nya. Ke PLN ya, Dan PLN. Sisi pemakaian sendiri. Nah, kemudian untuk ke konsumen, pemakaian di unit PLTA sendiri dan Perum Jasa Tirta sendiri. Silakan, Pak Kostaman. Baik, Silakan. terima kasih Pak Firman. Selamat pagi juga rekan-rekan semua. Pagi. Pagi, Pak Kos. Perkenalkan, saya Kostaman. Saya mempunyai tanggung jawab di bidang operasional jaringan, Pak Firman. Saya membawahi jaringan di sekitar Jatiluhur yang ke arah Curug dan jaringan yang ke arah Curug, Ciganea. ke arah Ciganea dan ke arah Curug. Masing-masing operasional jaringan itu satu asmen yang membawahi ke daerah Ciganea, satu asmen juga yang membawahi ke daerah Curug. Menyambung tadi pernyataan Pak Dani, setelah energi listrik itu dibangkitkan, kita ini semua terregulasi. Artinya kita semua harus terkoneksi dengan gridnya PLN, Pak. Oke. Kita terkoneksi dengan grid PLN itu ada di titik 150 kP. Penyaluran kita yang 150 kP itu kita salurkan ke daerah Padalarang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terus yang ke arah utara mungkin kita 150 kP-nya kita salurkan ke Tata Jabar yang ada di daerah Kerawang. Nah itu sekilas yang 150 kP-nya. Terus saya menambahkan juga Pak Dani, kita jangan salah, itu regulasi PLN itu sangat ketat sekali Pak Firman. Oke. Masalahnya listrik itu selain dari segi bahayanya, jadi semuanya harus terkontrol Pak. Jadi selama ini mungkin anggaran-anggaran PLTA untuk investasi kebanyakan di Pak Dani itu kenapa? Soalnya setiap tahun kita harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh PLN Pak. Regulasi itu semuanya terupdate. Semuanya merupakan teknologi terbaru dari PLN. Oke. Nah itu mau nggak mau kita juga kan harus update Pak. Pembangkit kita jangan jadul, pembangkit kita jangan ketinggalan zaman. Kita juga harus mengikuti regulasinya dari PLN. Mungkin satu itu. Keduanya, mungkin saya masih melanjutkan yang Pak Dani tadi ya. Keduanya, Pak Dani itu sebenarnya diuber-uber sama yang namanya target produksi Pak. Waduh, iya ya. Iya, target produksi. Mungkin Pak Dani bohong aja kalau Pak Dani bilangnya nggak pusing. Nah, kalau saya di bidang penyalurannya itu Pak, justru semakin besar beban yang Pak Dani hasilkan itu, saya semakin enak Pak. Masalahnya semua pelanggan-pelanggan kita itu terpenuhi yang dari PJT. Betul.
Oke. Nah, tapi targetnya Padani itu tidak berdiri sendiri semata-mata hanya karena Padani, hanya karena pembangkitan. Kita juga terkontrol, termonitor, dan kita juga istilahnya diatur sama divisi Opsdal, Pak. Oke. Opsdal itu karena yang mengatur air di bendungan ini Opsdal. Ya kalau kita mah berharap sih air yang masuk ke Danau Jatiluhur itu pertama selalu bersih, dan kedua kualitas, kuantitas segala macamnya itu terpenuhi. Jadi jangan sampai nanti air yang masuk yang tadi diterangin sama Pak Dani masuk ke dalam pipa ya, ke dalam pipa pesat untuk menuju ke turbin itu yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Itu ada kayu, ada tempat tidur, ada sofa. Itu kan nggak mau terulang lagi, Pak. Tempat tidur. Itu pasti kejadian. Makanya saya menghimbau semua khalayak PJT 2 atau semua khalayak umum terutama di Jawa Barat, mari kita sama-sama menjaga kualitasnya, kebersihannya, terutama air Citarum. Ya. Soalnya air Citarum itu hajat hidup orang banyak di Jawa Barat gitu. Jangan buang sampah sembarangan berarti, Pak ya, apalagi buang kasur kayak tadi. Betul. Nah sekarang Pak Firman bertanya dong kepada saya. Gini Pak, ada pertanyaan dulu nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ini terkait dengan yang Padani juga Pak. Bapak semakin banyak produksi listrik yang dihasilkan, semakin senang. Karena kebutuhan konsumen, pemakaian sendiri itu bisa terpenuhi semua. Tapi di sisi lain kan airnya itu diatur oleh Opsdal. Jadi itu hal yang berbanding terbalik dong Pak ya. Di satu sisi kita pengen airnya melimpah, sepertinya biar kita bisa maksimal produksi. Padani juga nggak pusing lagi, mungkin targetnya bisa tercapai ya Padani seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita air diatur dengan Opsdal. Nah itu kira-kira koordinasinya gimana sih Pak? Jadi kita di dalam mengoperasikan pembangkit atau menyalurkan jaringan listrik itu, kita semua berpacu kepada target yang ada di RKAP Pak Firman. Oh yang diusulkan ini ya. Di RKAP itu semua disetujui, diketahui sama semua pihak, termasuk Opsdal. Opsdal juga ikut mempertanggungjawabkan dong target kita. Masalahnya kalau Opsdalnya merintahkan kita buka airnya sedikit, ya mana ada lah target bisa terpenuhi. Maksudnya begitu. Tapi tetap acuan kita, patokan kita tetap bekerja itu kita kepada target produksi yang sudah ditentukan di RKP. Tapi di luar itu kita juga kan tidak boleh mengesampingkan K3, keselamatan kerja segala macam kan kita tidak boleh mengesampingkan juga. Dan selama ini alhamdulillah supporting dari teman-teman, manajer pensupport kalau ini Pak Hengki dan Pak Pipin itu. Dikala kita ada kendala, dikala kita ada mengalami masalah, mereka yang harus cepat mensupport kebutuhan kita. Alhamdulillah sekarang koordinasi kita baik. Mudah-mudahan Insya Allah target untuk 2024 itu terpenuhi enggak ya Pak Dani? Insya Allah harus dong Pak, harus optimis Pak. Harus optimis Pak. Karena saya dengar info juga nih Pak, kayaknya di minggu-minggu ini ada kita bisa motong kambing nih Pak buat minggu depan nih. Ada yang mau cair nih minggu ini nih. Kalau itu tergantung Pak Dani. Oh gitu. Kalau sama Pak Dani target tidak dipenuhi, kambing nggak akan ada. Harus dipenuhi atuh Pak. Aduh, biar minggu depan saya bisa potong kambing juga ini. Mudah-mudahan minggu ini share juga nih. Sapi aja langsung. Oke, baik itu mungkin Pak. Tapi ini saya belum dapat nih Pak untuk penyaluran listriknya itu Pak. Dari mulai di sini dikumpulinya di mana nih Pak maksudnya? Di Gardu Induk ya. Dari Gardu Induk Jatiluhur itu kita supply atau kita kirim nih. Karena saya kan bagian jaringan. Kita kirim ke Gardu Induk yang ada di Ciganea 1. Yang tadi bilang ya Pak ya. Kita di sana ada kawasan industri kecil lah. Hampir 100% itu kebutuhan listriknya dari kita. Terus kita maju lagi, ini kita bicara yang lain 70 kP ya. Terus Pak. Ada lagi nanti yang di Kerawang. Di Curug khususnya, di Curug itu kita punya Gardu Induk juga untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang ada di seputaran Curug dan Kerawang. Dan juga kita punya penugasan penting untuk Tarum Timur Pak. Pompa untuk pengairan Tarum Timur, pompanya, suplainya segala macam dari divisi PLTA gitu. Baik Pak. Jadi memang untuk 70 kV ini rata-rata kebanyakan industri ya penggunanya ya. Hampir 70 kP yang arah GI Ciganea dan arah GI Curug itu semua untuk industri. Industri apa ya? Berarti memang itu jadi apa ya? Kalau Padani itu pembangkit jantungnya, Pak Kostaman ini mungkin urat nadinya Pak ya, yang menyebarkannya itu.
Betul. Kalau Mirip. saya penggembiranya Pak. Cilinder. Cilidernya. Ya itu bener ya, analogi seperti itu teman-teman. Di kita ini kan pembangkit itu kan ibaratnya jantungnya nih menghasilkan listrik. Terus percuma dong kalau udah dihasilkan nggak akan jadi duit kalau nggak disebarkan atau disalurkan ke konsumen. Pak Kostaman ini dari bidang jaringan yang bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran distribusi listrik dari unit PLTA ini. Baik, berarti ini penjelasan dari manajer bidang jaringan ini tadi terkait LAN ya, LAN hubungan dengan pembangkit utama kita yang berada di Bendungan Jatiluhur. Nah, tapi ada satu lagi nih kayaknya nih. Tadi beliau bilang seperti yang Pak Hengki bilang tadi bahwa bidang OP jaringan itu juga ada sub bidang yang mengcover unit PLTMH atau mini hidro yang berlokasi di Curug. Nah, mungkin itu Pak bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Untuk mini hidro dan tadi PTT juga boleh Pak disinggung lagi Pak untuk mini hidro dan PTT ini seperti apa Pak skemanya Pak? Siap, terima kasih Pak Firman. Untuk suplai 70 KP kita itu kan satu ke arah Ciganea, satu ke arah Curug. Ya. Nah, yang di arah Curug kita kebetulan punya aset juga 2 unit PLTMH mini hidro, di mana PLTMH tersebut kita memanfaatkan sisa air yang dikirim ke barat dan dikirim ke timur. Nah, sisanya kita ke utara, kita masuk melalui celah PLTMH yang kapasitasnya sendiri itu lumayan besar lah, 3 kali 25 dengan memanfaatkan limpasan air tersebut. Tapi kendalanya banyak sekali di operasional untuk mini hidro. Permasalahannya air Citarum kita dan air alam Cikau itu kalau musim hujan sampah dan lain-lainnya itu banyak sekali, itu yang menjadi kendala di PLTMH. Karena itu muaranya dari banyak sungai mungkin ya Pak ya? Karena muaranya dari banyak sungai, masuk ke intiknya atau trace-tracknya mini hidro itu dari banyak sungai. Seumpama musim hujan itu mungkin karena kurang kepedulian juga lah warga-warga, buang sampah, kasur lagi segala macam sopak ke dalam sungai, makanya kebawa sampai ke sana. Heran saya Pak, makanya ini kendala-kendala di mini hidro itu selalu ada. Iya. Kasur selalu ada Pak, nggak di mana ya, ini bahaya juga ini. Mungkin orang kalau camping bawa kasur sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Itu mungkin Pak Kostaman ya untuk penjelasan mini hidronya. Nah, sekarang gini Pak, mungkin banyak masyarakat, khususnya ini masyarakat ya, mungkin kalau untuk internal PLTA atau karyawan Perum Jasa Tirta II udah tahu lah, sering tahu gangguan segala macam. Tapi ini untuk masyarakat kadang-kadang kan, aduh ini kok listrik dari Perum Jasa Tirta II ini gimana sih? Mati lagi, pemadaman lagi. Itu gimana Pak? Biasanya karena apa sih Pak bisa terjadi pemadaman itu? Sebenarnya gini Pak, kita masih ada sekitar 20 atau 30% jaringan kita itu masih menggunakan udara terbuka, kabel udara yang terbuka. Sedikit-sedikit kita lagi pembenahan sekarang. Nah, jadi yang barusan Pak Firman tanya itu sebenarnya tergantung dari cuaca juga Pak. Semakin ekstrim cuaca ya pastilah ada gangguan lah. Lebih ke gangguan eksternal berarti itu ya. Gangguan eksternal, gangguan yang tidak bisa diprediksi. Insya Allah gangguan secara teknis yang terprediksi itu kita preventive maintenance kitanya selalu kita jalankan. Baik. Yang tadi Pak Pipin sempat cerita ada mata anggaran rutin, ada mata anggaran yang untuk beban, pengadaan spare part segala macam. Itu semua kita butuhkan sekali sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tadi dimaksud itu. Baik. Nah, jadi gitu ya Sobat Learner ya. Jangan suudzon dulu nih ke kita nih, ke PLTA nih, karena memang apabila suatu saat ada tiba-tiba jaringan padam, itu kan bisa aja karena ada force majeure atau ada bencana yang tidak bisa kita hindari. Cuman untuk seperti yang dibilang oleh Pak Kostaman tadi, untuk pekerjaan maintenance yang terjadwal itu pasti ada pemberitahuan dulu ya selanjutnya ya, untuk meminimalisir lah ibaratnya penggunaan listrik dari konsumen. Nah, ini kita bicara tadi Pak, untuk konsumen itu lumayan banyak juga ya kalau saya perhatikan itu dari LAN Ciganea, Jatiluhur, mau itu industri kecil ataupun industri besar. Nah, saya mau bertanya ke bagian Pak Hengki dulu nih Pak, di usaha nih Pak ya. Kan itu semuanya bersumber nanti pembayarannya itu ke bagian usaha ya Pak ya? Enggak. Jadi gini, usaha atau gimana Pak? Usaha itu mengurus untuk bidang terkait masalah perjanjian.
Oke, Perjanjian. kontraknya. Di mana nanti di situ disepakati berapa yang akan dipergunakan oleh konsumen kita. Ya. Nah, di setiap bulan itu kita biasanya melakukan transaksi perhitungan untuk penagihan. Oke. Nah, di mana tugas dari bidang usaha sendiri itu melakukan pencatatan. Jadi pencatatan yang ada terkait transaksi listrik konsumen itu dilakukan di bidang usaha. Dari pencatatan itu nantinya berapa yang harus dibayarkan oleh konsumen itu nanti bisa terlihat sehingga nanti konsumen akan melakukan transaksi pembayaran ke bagian administrasi dan keuangan. Seperti itu ya Pak Pipin ya. Jadi usaha itu hanya istilahnya melakukan sampai dengan transaksi pencatatan atau penggunaan energi listrik oleh konsumen. Mungkin gitu. Oke. Tapi Pak kalau misal nih Pak ya, ada konsumen yang sudah terkontrak menggunakan listrik, terus nggak bayar, ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Selama ini sih untuk konsumen kita yang pemakaiannya kontinu itu sih sebenarnya pembayaran lancar Semua ya. Nggak ada masalah sih ya. Tapi kalau terkait kendala mungkin tertundanya pembayaran itu pasti ada. Oke, kalau delay oke lah itu masih oke. Tapi itu semuanya sudah bisa kita antisipasi ya biasanya sehingga konsumen itu nantinya bisa melakukan pembayaran sesuai dengan transaksi. Oke, baik Pak, baik. Jadi yang penting itu nanti konsumen tetap bayar ya Pak ya, kita nggak rugi. Jadi haruslah kan iyalah, pakai makanya. energinya Pak Kostaman dan energinya Pak Kayaknya Dhani. perlu nggak Pak di PLT ini ada debt collector Pak gitu Pak? Takutnya ada industri yang utangnya lama banget itu biar didatengin. Konsumennya ini. Konsumennya selama ini alhamdulillah lancar. Bagus-bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Satu lagi konsumen-konsumen Pak ini juga. Firman, menyangkut yang barusan Pak Hengki. Ya. Sebenarnya kita untuk rumah tangga itu nggak perlu debt collector. Karena kita semua sudah memakai token prabayar Pak. Iya, oke. Jadi kalau misalkan pelanggan rumahan kita nggak bayar, ya otomatis Mati. dengan sendirinya mati Pak. Jadi kita nggak usah susah-susah nyewa debt collector. Istilahnya. Ini buat industri-industri nih gitu. Tapi terima kasih ya kepada para konsumen Perum Jasa Tirta II khususnya unit PLTA nih telah memberikan komitmen terbaik lah dalam kerjasama dengan unit PLTA ini. Oke, mungkin Pak ada yang mau ditambahin lagi nggak Pak? Kira-kira Pak terkait proses bisnis PLTA ini sebelum saya masuk nanti mau ngobrol-ngobrol santai terkait pekerjaan non teknis di PLTA nih Pak. Ada tambahan dulu nggak Pak kira-kira dari Pak Pipin atau dari Pak Hengki manajer yang lainnya? Kalau kendala-kendala jelaslah kendala umum yang klasik yang tadi Pak Dhani ceritakan. Soalnya khusus di bagian saya aja sekarang udah ada 3 orang purna bakti Pak. Oke, personil ya. Tambah 1 orang asmen itu sama purna bakti. Nah, himbauan saya ke bagian SDM secepatnya lah kita dikasih pengganti untuk orang-orang tersebut. Masalahnya operator, kalau Pak Dhani tadi cerita operator powerhouse ya, kalau saya operator GI Pak, sama pentingnya juga Pak. Dan sama bahayanya juga kalau misalkan tempat kerja itu ditinggalkan Pak. Oke. Soalnya semua untuk meter transaksi yang nantinya menjadi pendapatan itu sebenarnya semua operator itu yang bertanggung jawab Pak. Tentang transaksi nanti yang ditransaksikan ke pelanggan-pelanggan kita. Oke, seperti Mungkin itu untuk berarti. kepegawaian minta saya secepatnya aja supaya divisi SDM itu untuk segera mendata atau segera menormalkan kembali lah wilayah-wilayah kerja yang kosong gitu. Oke, itu berarti Pak ya, cukup ya Pak ya. Ya. Baik, jadi memang itu jadi catatan juga seperti yang di awal tadi, personil juga ini tugas berat lagi Pak Pipin nih sepertinya yang harus selalu memantau ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya Pak, buat kebutuhan personil. Baik Pak, saya rasa cukup ya Pak ya untuk pembicaraan teknis kita hari ini Pak. Siap, Nah, ini Sobat Learner, jadi selain pekerjaan teknis di unit PLT ini kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan non teknis ya, tapi tetap memberikan dampak positif khususnya untuk karyawan-karyawan unit PLT ini Pak. Nah di PLT ini kan selalu ada pengajian rutin Pak, pengajian rutin Senin dan Kamis ya. Mungkin ini nanti saya akan bertanya ke Pak Pipin Pak, ini idenya gimana sih Pak bisa tercipta acara ini Pak,
rutin Senin dan Kamis ini untuk pengajian? Kalau pengajian rutin Senin Kamis itu sebenarnya itu masukan dulu ide pertamanya itu dari Pak Jiem ya. Oke. Tadi ya. Jadi dia menginginkan bahwa insan yang ada di PLTA itu ya minimal bisa satu untuk Senin itu kan taksin ya, bisa baca tulis Al-Quran lah. Nah, yang kedua hari Kamisnya itu terisi dengan ceramah atau dakwah itu ya untuk mempertebal keimanan kita. Itu aja. Jadi setiap Kamis, insya Allah kalau dari luar ingin juga bergabung kami persilahkan. Oke. Wah. Mungkin gini juga Pak Firman. Pak JM itu jadi kepengen semua karyawan-karyawan PLTA itu memperbaiki akhlaknya dimulai dari masjidnya pagi-pagi gitu Pak. Masalahnya setiap orang yang berwudu atau pergi ngaji atau ini insya Allah akhlaknya insya Allah bener lah gitu Pak Firman. Ya. Oke. Kelihatan saya kan cerah sekali hari ini kan. Justru itu Pak. Pak. Justru itu. Kalau Pak JM ingin memperbaiki berarti kan ada yang salah dengan kita ini Pak sebenarnya. Memperbaiki dan menambah nilai. Oke, menambah mungkin ya. Oke, berarti wah Pak Kostam ini kayaknya yang paling sering ngaji ini Pak Pipin ya. Tambahan nih Pak Firman, biasanya atau Pak GM ini kejarlah akhirat, dunia mengikuti. Wah, mantap memangnya itu salah satu quotes yang viral juga itu ya. Nah, mungkin gini Pak Firman ya, apa yang menjadi target Pak JM itu bukan hanya sekedar yang disampaikan Pak Dhani. Jadi artinya kita tuh harus seimbang lah antara dunia dan akhirat ya. Sehingga jika kita menyeimbangkan keduanya, insya Allah lah kinerja PLTA itu bisa meningkat. Meningkat ya, gitu oke Pak. Jadinya, mungkin itu harapan dari PLTA dan mungkin juga dari manajemen gitu Pak Firman. Catatan lagi Pak Firman, meskipun di hari Senin dan Kamis itu kita melakukan pengajian rutin, tapi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari. Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak itu Pak pengajian itu? 1 jam aja. 1 jam aja ya. Oke. Ya. Hitung-hitung daripada kita ngopi kasarnya ya, Betul. ngopi ngerokok ya mungkin lebih baik kita ikut acara kerohinannya di masjid ini. Biar hati tenang lah. Gitu ya. Tambahan Oke, gini siap, Pak. Pak Firman, karena kita PLTA ini ketergantungan air dari alam, sehingga pendekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Oke Pak, masuk Minta akal juga Pak. pertolongannya ke situ. Ya, mungkin itu juga Pak ya, memang dari kegiatan kerohanian di unit PLT ini selain pengajian, kita juga ada kegiatan kerohanian dari pusat nih. Hubungan kita dengan alam memang harus ditingkatkan, salah satunya dengan ada sholat istisqo dari kantor pusat itu. Apabila kita kekeringan pasti selalu ada kegiatan seperti itu. Ya tapi mudah-mudahan Dan santunan anak yatim yang ya betul. Nah untuk di PLT ini juga sering ada santunan anak yatim ya. Biasanya digabung dengan sholat istisqo itu ya Pak ya? Atau kegiatan pas momen-momen lebaran mungkin ya nanti ya. Nah dan juga Sobat Learner, minggu depan ini kan kita mau masuk ke Hari Raya Idul Adha nih. Nah ini gimana nih Pak PLTA persiapannya? Udah mau potong apa nih Pak? Mau kurban perasaan atau kurban apa Pak? Kira-kira ada yang bisa mau jawab Pak? Jadi begini Pak Firman, jadi setiap tahun itu khususnya untuk menghadapi Idul Adha atau Hari Raya Haji itu, kita di PLTA itu udah tidak usah di apa ya istilahnya, tidak usah digembar-gemborkan, tidak usah diajak, tidak usah semuanya dengan sendirinya mereka itu sudah apa ya, hati mereka itu sudah dekat sekali, sudah terpanggil Pak. Jadi insya Allah banyak hewan yang akan disembelih tahun ini ya Pak ya, itu, ya. Minggu depan ya. Ya dengan tidak usah GM-nya berkuar-kuar gitu, ayo kumpulin, nggak usah. Kita udah ini ya. Udah hati mereka itu udah ikhlas, udah tulus, mereka dengan sendirinya nanti bawa hewan kurban ke kantor PLTA untuk disembelih di hari H-nya. Apa aja ini Pak? Coba Pak kasih biasanya bocoran dong. Kambing dan sapi Pak, kita nggak pernah memotong Bisa. gajah, nggak pernah Pak. Hanya itu aja. Tapi insya Allah ya Pak ya, di unit PLT ini minggu depan kita akan melaksanakan kurban juga ya Pak ya. Jadi teman-teman yang mau gabung silahkan. Di sini kita selalu bakar-bakar bareng ya Pak ya, bakar-bakar sate dan bareng. Dan juga di momen tersebut biasanya, jadi kita kan ada anak yatim langganan di seputaran PLTA itu Pak. Jatiluhur. Jatiluhur ya, oke. Sekalian santunan juga. Jadi kita mengundang anak-anak yatim, orang tua jompo juga,
Jadi pas di hari tersebut kita juga bisa menyantuni mereka gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Itu untuk kegiatan rohani di kita juga. Jadi positif ya, minggu depan kita akan melaksanakan kurban juga di unit PLTA. Baik, Pak, ini berhubung cuaca sudah mulai agak terang benderang nih, Sobat Learner juga ya. Hari ini kayaknya kita akan melakukan masuk ke pembahasan terakhir. Pembahasan non teknis tapi masih tetap menarik nih di unit PLTA, yaitu mengenai harbak. Oh iya. Bentar lagi ini bulan Agustus. Persiapannya seperti apa Pak? Silakan. Dari Pak Pimpin dulu lah. Dari saya aja dulu lah Pak Firman. Oh gitu, boleh. Sebenarnya saya paling males kalau ngomongin harbak. Kenapa tuh Pak? Soalnya hanya PLTA yang paling siap Pak. Waduh. Ke kamera dong, ke kamera dong, gimana? Kita itu bosen mengalahkan divisi-divisi yang Waduh. lain Pak. Iya. Aduh. Kenapa PLTA yang selalu juara? Aduh itu, Pak Firman. Itu tantangan apa challenge Pak? Itu sombong aja saya. Memang hebat ya, hebat. Oke, jadi nggak apa-apa Pak. Itu kan kita harus tetap positif ya Pak. Kita harus optimis lah, juara lagi lah tahun ini. Nah kira-kira apa aja Pak yang mau diikutin sama PLTA ini buat harbak nanti? Wah PLTA itu semua Perlombaannya? cabang olahraga kita pasti mewakili Pak. Jilibas ya. Udah mewakili itu kita kandidat juara semua di cabang olahraga. Masalahnya kenapa? Di PLTA itu jiwanya harus kuat dan juga sehat Pak. Semboyannya Pak Dani kan pantrang pulang dia kalau sebelum paralel. Wah mantap. Jadi kita Makanya juga kondisi badan kita harus fit, kita harus menjaga olahraga. Nah sekarang saya malah soalnya PLTA juara terus Pak. waduh, jadi udah nggak ada lawan lagi ya. Nggak ada lawan lagi lah. Harus go internasional. Aduh, gimana nih teman-teman semua Sobat Learner? Jadi saya bingung ini sombong nantangin apa gimana, tapi mudah-mudahan tetaplah kita tetap bertanding secara ini ya Pak ya, sportif ya Pak ya, tanpa ada baper segala macam. Ini kan kita di sini cuma konten sebagai motivasi juga. Nah, kira-kira Pak untuk di PLTA ini nanti buat harbak ini nih Pak nih, apa sih yang dijagokan Pak buat timnya ini, tim olahraganya? Pokoknya selama Kostaman masih belum pensiun di PLTA mah semua jago. Semua jago. Aduh, ini saya jadi bingung. Ini nyerangnya kemana ini? Bisa jago ngeledek, bisa jago. Pak Kostaman ini soalnya multi talent. Multi talent ya, betul hebat. Aduh, jadi memang ya gitulah. Sahabat Learner ya, nanti ini untuk acara harbak ini kita tunggulah dari unit PLTA siap terbang lagi nanti di kantor pusat buat naik ke podium gitu. Mungkin itu Pak yang bisa kita bahas hari ini ya Pak ya. Ada tambahan lagi Pak mungkin Pak? Cukup. Terkait harbak cukup? Oke. Baik Pak, jadi sebelum kita tutup Pak, saya ingin menanyakan satu hal lagi nih ke masing-masing. Saya mulai dari Pak Dani dulu Pak. Kesan pesan selama bekerja di unit PLTA Pak, gimana Pak? Ya selama bekerja di unit PLTA memang Campuran di unit lain soalnya. saya itu udah 24 tahun Pak. 24 tahun? Aduh. Ya, Didengar Pak, dipindah. Tong ya seperti itu. Oke. Jadi memang kita harus punya jiwa sigap dalam bekerja dan pantang menyerah. Pantang gitu. menyerah, oke Pak. Jadi memang 24 jam on call gitu. On call ya? Ya, Nah, karena memang vital sekali pembangkit kita Pak. Gitu. Oke Pak Dan, siap. Kalau nggak begitu ya kebutuhan air tidak terpenuhi ke hilir itu. Itu Pak ya, Gitu untuk ya. kesannya ya. Nah, pesannya nih Pak buat terutama generasi milenial sekarang Pak, apa Pak? Khususnya untuk milenial di PLTA Pak, pesan-pesannya. Ya itu jangan berjiwa pesimis lah kalau dalam bekerja. Jadi harus semangat, pantang menyerah gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dani. Ini 24 tahun berdedikasi mengabdi untuk unit PLTA ini memang suatu hal yang luar biasa ya. Tidak sebentar itu rekan-rekan semua. Jadi tetap pesan dari Pak Dani terutama untuk milenial di Perum Jasa Tirta II khususnya unit PLTA, tetap semangat, jangan pesimis, lakukan yang terbaik ya Pak ya. Betul. Lanjut ke Pak Kosaman mungkin Pak, kesan pesannya ini bagaimana Pak? Kalau pesan saya minimal kepada semua karyawan PLTA itu jaga kesehatan. Jaga kesehatan Jaga ya. fisik, postur tubuh. Masalahnya target RKAP ke depan itu kita berat. Waduh. Pasti kalau sekarang terpenuhi itu pasti nambah lagi targetnya. Ya namanya target Pak. Namanya juga target kan. Nah itu pesannya. Kalau untuk kesan-kesannya saya malu lah ngomongnya Pak. Kena nggak apa-apa Pak, Soalnya- ini di sini dibuka aja semua. 3 tahun lagi saya udah menginjak masa purna bakti. Waduh. Meskipun semua teman-teman saya itu nggak percaya saya umur udah 53 Pak. Memang kelihatannya- Semua menganggapnya 35, Enggak. 40. Pak Kostaman 53 kelihatannya kayak 52 setengah. 52,5. Ya itu. Aduh.
Tapi kesannya jelas kalau saya masih bahagia tahun-tahun lama, Pak. Kenapa tuh, Pak? Bahagia tahun-tahun 2000-an gitu. Saya masih enak makan sate, Pak. Gigi saya belum otak, Pak. Sekarang udah umur segini udah susah ya, Pak ya? Sekarang dikemot makan sate, Pak. Iya. Kayak makan loli. Oke. Itu berarti Pak ya, cukup. Siap. Untuk dari Pak Hengki silakan Pak. Gimana Pak? Berapa lama sudah di PLTA? Kemudian kesan pesannya? Oke, terima kasih Pak Firman. Jadi kesan saya selama di PLTA itu ya, kita di PLTA itu harus kerja keras. Oke. Jadi karena PLTA ini menjadi tumpuan daripada target perusahaan, sehingga kita harus bekerja keras dalam mencapai target tersebut. Sedangkan untuk pesannya sendiri, mungkin untuk kaum milenial ya. Ya betul Pak. Jangan malu untuk belajar. Terus jangan malu untuk bertanya. Ya. Sehingga nantinya itu yang bakal jadi bekal mereka ke depan. Sehingga nantinya mereka bisa menjalankan PLTA ini atau meneruskan PLTA ini kembali ya. Di saat senior-seniornya sudah tidak ada. Gitu Pak Firman. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini pesannya ini sangat menampar sekali ya, apalagi karena saya memang salah satu milenial juga, jadi memang itu harus ditanamkan juga, terutama memang untuk yang jangan pernah malu untuk bertanya itu memang sangat-sangat berarti Pak. Terima kasih Pak Hengki. Lanjut ke Pak Pipin Pak, silakan Pak, kesan pesannya Pak. Baik Pak Firman, kalau dari saya kesannya di unit PLTA ini adalah unit yang selalu standby, yang selalu siap ya. Jadi nggak ada yang kata tidak mungkin di unit PLTA, pasti mungkin, ya kan? Pasti bisa ya Pak ya. Pasti mungkin gitu ya. Di berapapun target yang diberikan, insya Allah pasti tercapai. Harus siap. Amin. Ya. Harus tercapai Pak. Amin. Jadi untuk pesan sama teman-teman, mungkin untuk bukan di PLTA aja, kita yang penting kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja hebat ya. Baik, siapa? Cerdas, cermat, dan hebat. Oke, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pipin atas kesan pesannya. Oke, sahabat learner, mungkin dicukupkan sekian dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga, terutama nih, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh para manajer unit PLT yang hebat ini. Pesannya harap kita implementasikan lah, terutama untuk kaum milenial, termasuk saya juga Pak, karena itu menjadi wejangan yang sangat berharga ya. Baik, saya rasa cukup ya Pak ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Sobat Learner telah menyaksikan podcast WRL Learning Center ini. Kemudian terima kasih juga untuk para narasumber, Pak Pipin, Pak Hengki, Pak Kosama, dan Pak Dani telah berkenan untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai dalam acara podcast ini. Nah, kepada Sobat Learner jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya Firman sebagai host pamit undur diri Pak. Boleh dari dulu ke kamera ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk. Transform your mind, transform your life.